Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan ketika seorang muslim ditanya apakah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya pasti sama: cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau tidak menjadi sosok yang dicintai oleh umat Islam? Beliau ini diutus secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan mereka dari kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, yaitu kehidupan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita minadh-dhulumati ilan nur, dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Sehingga jasa-jasa beliau terlalu banyak, terlalu besar, bahkan lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Maka kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kewajiban kita umatul Islam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun juga.
melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada sanak keluarga kita, bahkan dari seluruh manusia, bahkan lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Nyawa kita terlalu murah kalau mau dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harganya. Makanya pernah diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan beliau, Sayyidina Umar bin Khattab langsung berkata begini, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Kata Sayyidina Umar. Mendengarkan itu, Rasulullah langsung bersabda, la ya ibnal Khattab, bukan seperti itu wahai Umar bin Khattab. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya wahai Umar lebih kau cintai melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Kata Rasulullah SAW. Mendengarkan itu, Sayyidina Umar langsung mengatakan, al-ana ya Rasulullah, fawallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka sekarang ini ya Rasulullah, aku katakan kembali, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi kecintaan terhadap diriku sendiri. Maka mendengarkan itu, Rasulullah langsung bersabda, al-ana ya Umar. Nah, baru sekarang wahai Umar, imanmu itu betul. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi harus melebihi apapun, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak benar iman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi seluruh umat manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Beliau adalah manusia pilihan. Beliau adalah Rasul yang termulia. Beliau adalah makhluk yang paling utama yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini. Makanya tak ada satupun makhluk yang mengalahkan kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai malaikat, Rasulullah SAW lebih mulia daripada malaikat. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma' para ulama, bahwa Nabi adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai ketinggian, derajat ketinggian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh para nabi dan bahkan malaikat sekalipun. Lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya, maksudnya Nabi SAW. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang kami telah berkahi sekitar Masjidil Aqsa itu.
Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit melalui tangga khusus bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Naik melewati langit pertama, di sanalah beliau SAW menjumpai Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya seluruh manusia. Lewat lagi langit yang kedua, di sana beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Lewat lagi langit yang ketiga, di sana beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lewat lagi langit yang keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Lewat lagi langit yang kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Lewat lagi langit yang keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Lewat lagi langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah jenjang tertinggi daripada para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Hanya sampai langit ketujuh, dan itu ditempati oleh Nabi Ibrahim. Di atas langit yang ketujuh ada lagi, namanya Sidratul Muntaha. Nabi naik ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Di atas Sidratul Muntaha naik lagi Nabi SAW. Bayangkan, sampai malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa mengantarmu lebih tinggi daripada ini. Yang berhak untuk itu hanya engkau seorang diri." Maka Nabi SAW naik lagi. Subhanallah. Maka jenjang Nabi SAW betul-betul ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi yang paling tinggi dari seluruh makhluk yang ada. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidak heran manakala beliau SAW menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat amat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengaruhnya Nabi SAW luar biasa. Bayangkan, sudah 1400 tahun lebih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Bersamaan dengan itu, lihat pengaruhnya kepada umatul Islam sampai pada hari ini dan sampai hari kiamat. Dan ini diakui oleh seluruh dunia. Makanya ada salah seorang penulis berkebangsaan Amerika beragama Yahudi yang bernama Michael Hart. Dia menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 yang dia tempatkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1 yang dia sebutkan sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Nomor 2, kalau tidak salah, Isaac Newton. Nomor 3 baru Nabi Isa alaihi salam. Jadi kemuliaan Nabi SAW, pengaruhnya Nabi SAW untuk dunia itu bahkan diakui, bahkan oleh musuh-musuh Islam, bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka beliau adalah orang pilihan dari orang pilihan dari orang terpilih. Kalau berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau menjadi orang terpilih? Sebab tidak ada seorang pun yang paling jernih pemikirannya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan dalam Quran, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Kawan kalian itu, maksudnya Nabi SAW, tak pernah dia tersesat dan tak pernah dia berkata dengan perkataan yang keliru. Tentang akhlak beliau, Allah rekomendasi dalam Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang sangat agung. Kesantunannya, keramahannya, kasih sayangnya luar biasa. Allah sebutkan juga dalam Quran, "Bil mu'minina raufur rahim."
Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang yang beriman sangat penyantun dan sangat penyayang. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ucapannya selalu benar, tak pernah beliau berucap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak pernah beliau itu berucap dengan hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan semata adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dadanya paling lapang, dadanya paling bersinar, namanya diangkat setinggi langit. Lihat dalam ayat yang sudah kita hafalkan bersama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah wahai Muhammad, kami telah lapangkan dadamu? Kemudian di ayat-ayat setelahnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat namamu, penyebutan namamu. Makanya selalu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kita tidak benar sebelum kita gandengkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Azan yang dikumandangkan di masjid-masjid tidak benar sebelum dia mengumandangkan syahadatain, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Tasyahud kita demikian pula, salat kita demikian pula, sering digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Makanya tidak heran manakala umatul Islam adalah umat yang paling cinta kepada Nabi SAW dan paling sakit hati manakala Rasulullah SAW diganggu, Rasulullah SAW disakiti, Rasulullah SAW dihina dan dicela. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua dari kita pasti mengaku cinta kepada Nabi. Tapi ingat jamaah sekalian, sebesar-besar bukti cinta kita kepada Nabi manakala kita jadikan Nabi sebagai suri tauladan kita dalam hidup kita. Makanya kita mesti ittiba kepada Nabi SAW. Kita mesti mengikuti Nabi SAW dalam semua hal, khususnya dalam agama kita. Nabi SAW itu tauladan dalam semua hal. Seorang pedagang ingin menjadi pedagang yang baik, tauladani Nabi SAW. Ada tauladan Nabi dalam berdagang. Seorang pekerja ingin menjadi pekerja yang baik, tauladani Nabi SAW. Seorang suami yang sudah punya istri dan anak ingin menjadi suami yang baik, tauladani Nabi SAW. Seorang pemimpin yang dia memimpin bawahan-bawahannya, tauladani Nabi SAW sebagai pemimpin yang terbaik. Seorang yang punya harta, yang kaya raya, ingin menjadi orang yang baik, tauladani Nabi SAW. Seorang yang miskin, berada pada posisi miskin, bagaimana dia bisa bersabar, tauladani Nabi SAW. Seorang anak yang ingin menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tuanya, tauladani Nabi SAW. Nabi itu sebagai figur yang paling sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi, mesti ikut Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, syaratnya, konsekuensinya, keharusannya, fattabi'uni, ikuti Nabi SAW. Ikuti Rasulullah, baru Allah akan balas cintamu. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat.
Apa katanya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nabi tidak jawab pertanyaan Arab Badui ini. Nabi tidak jawab, tapi Nabi arahkan kepada hal yang lebih penting dari pertanyaan itu. Karena yang terpenting bukan kau tahu kapan kiamat itu tiba. Kiamat itu pasti akan terjadi. Kau tahu kapan harinya, kau tahu kapan waktunya, atau kau tak tahu. Dan memang tidak ada yang tahu kapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ilmus sa'ah. Dan hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan kiamat itu tiba. Tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Arab Badui ini tanya, ya Rasul, kapan kiamat itu tiba? Rasul balik bertanya kepada sahabat ini, fama a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Inilah yang terpenting. Persiapan kita apa untuk menghadapi hari kiamat itu? Bukan yang terpenting kau tahu kapan kiamat itu tiba, tapi yang terpenting persiapan kamu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi balik tanya kepada sahabat ini, fama a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan yang banyak, baik itu sholat, puasa atau sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi ya Rasul, aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Kata sahabat ini, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka mendengarkan itu, Rasulullah langsung bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Subhanallah. Kamu, kata Nabi, akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Mendengarkan sabda Nabi ini, Pak, Anas bin Malik yang ketika itu ada di situ, beliau langsung berkata, demi Allah, kami tidak pernah bergembira dengan kegembiraan seperti ini setelah kami masuk Islam, kecuali tatkala kami mendengarkan hadis ini. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'malu bi a'malihim. Maka aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Maka aku berharap supaya bisa dikumpulkan bersama mereka, sekalipun aku tak bisa beramal seperti amalan mereka. Kita ini tidak bisa mengalahkan kemuliaan Nabi, tidak bisa mengejar derajat yang dicapai oleh sahabat Nabi. Sebesar apapun amalan kita, sebesar apapun ibadah kita, tetap masih kalah dengan kemuliaan sahabat Nabi, apalagi Nabi. Nah, kalau tidak bisa, minimal kita itu dekat dengan mereka, minimal kita itu bisa berkumpul bersama mereka. Caranya bagaimana? Cintai mereka, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang yang cinta Nabi itu bukan sekedar pengakuan di lisan, saya cinta Nabi. Tetapi orang yang cinta Nabi harus dia wujudkan dalam bentuk amalan, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak dia cinta kepada Nabi? Orang yang cinta kepada seseorang pasti akan sering menyebut orang itu, orang yang dia cintai, atau sesuatu yang dia cintai. Ketika kegemarannya, kecintaannya bola, pasti yang paling sering dicerita bolanya, tentang pemain bola. Ketika yang paling dia cintai adalah dunia bisnis, maka yang paling sering dia cerita adalah tentang bisnis, karena dia cinta kepada itu. Ketika dia sangat cinta kepada anak dan istrinya, yang paling sering dia cerita tentang anak dan istrinya. Kenapa? Dia cinta. Nah, sama
kalau orang mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi jarang menyebut Nabi SAW, dusta cintanya. Bagaimana caranya kita menyebut Nabi? Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, jangankan kita manusia, Allah sendiri bersalawat untuk Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala ini, para malaikat bersalawat untuk Nabi. Ayat yang sering kita dengarkan dibaca oleh khatib di mimbar-mimbar Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikan salawat kepada beliau, wasallimu taslima, dan sampaikan salam kesejahteraan untuk beliau. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya bersalawat itu wajib, terkhusus ketika nama Nabi disebut. Terkhusus ketika nama Nabi disebut. Sampai Nabi pernah bersabda, rogima amfum ri'im, celaka seseorang, dukirtu indah, ketika namaku disebut di depan dia, falam yusolli alayya, namun dia tidak bersalawat untuk saya, kata Nabi. Celaka orang ini, kata Nabi. Harus bersalawat untuk Nabi, Pak. Minimal kita bilang sallallahu alaihi wasallam, atau kita bilang Allahumma salli wa sallim alaihi. Minimal itu. Ketika nama Nabi disebut ini, orang yang paling bakhil, kata Nabi, al-bakhilu kullal bukhli man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Mau tahu orang yang paling kikir itu bagaimana? Orang yang paling pelit itu bagaimana? Kata Nabi, orang yang paling kikir, orang yang paling pelit adalah orang ketika namaku disebut di depan dia, dia tidak bersalawat untukku. Dia tidak mau bersalawat untuk. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Perbanyak bersalawat untuk Nabi, perbanyak bersalawat untuk Nabi, dan pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat untukku satu kali salawat, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali salawat. Satu kita bersalawat untuk Nabi, Allah balas dengan 10 kali. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kalau cinta kepada Nabi, sering-sering bersalawat untuk Nabi. Terkhusus di hari Jumat. Memang dikhususkan di hari Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama hari Jumat. Fa'akhiru alayya minas sholati fi, perbanyak bersalawat untukku di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alai, karena salawat kalian sampai kepadaku nanti di hari Jumat. Walaupun bersalawat kepada Nabi bukan hanya di hari Jumat saja, paling utamanya memang di hari Jumat. Tapi di hari-hari yang lain kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu yang membuat kita sering menyebut Nabi, yang membuat kita sering untuk dengannya kita bersalawat kepada Nabi SAW, pelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari tentang sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini hanya tahu sejarah hidup orang-orang kafir, para pemain bola, para artis yang maaf-maaf saja terkadang banyak-banyak jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan banyak-banyak terkadang bukan dari orang Islam. Kita tahu sejarah hidupnya bagaimana, kita tahu begininya bagaimana, sementara Nabi kita sendiri kita tidak tahu tentang Nabi kita sendiri. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka pelajari tentang sirah nabawiyah, pelajari tentang sirah Nabi SAW, bagaimana sejarah hidup Nabi dari semenjak beliau masih anak-anak sampai beliau dewasa, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kepahlawanan Nabi, perjuangan para sahabat bersama Nabi, sehingga Islam berdiri jaya sampai kita rasakan hingga pada hari ini.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya para ulama kita juga mengatakan, kalau kita pengen agar kecintaan kepada Rasulullah itu tumbuh dalam diri kita, maka pelajari tentang Nabi dua hal. Yang pertama, sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi. Yang kedua, tentang syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini membahas khusus tentang bagaimana fisik, jasad, dan akhlak luhur Rasulullah SAW. Itu dibahas dalam Syama'il Muhammadiyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah di kesempatan ini kita akan pelajari tentang sejarah hidup Nabi. Tentu saja mempelajari tentang sejarah hidup Nabi, Pak, tidak cukup sekali dua kali pertemuan. Nah, ini makanya ini berseri ini pertemuan ini kita ini insyaallah taala. Ini awal pertemuan kita membahas tentang sirah Nabi, dan insyaallah taala kita akan selang-selingkan dengan pembahasan sirah sahabat Nabi. Insyaallah taala, mudah-mudahan dengan kita belajar sirah Nabi bisa memunculkan kecintaan kepada Rasulullah, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama kita rahimahumullah taala sangat perhatian terhadap yang namanya sirah. Kenapa? Karena dari pelajaran sirah ini kita bisa tahu dan kita bisa paham bagaimana agama ini secara utuh. Karena dari situ kita bisa tahu ayat-ayat Quran itu turun kapan, di mana, dalam peristiwa apa. Kan pedoman hidup kita itu Quran dan hadis, Quran dan sunnah Nabi. Nah, Quran itu punya asbabun nuzul, sebab kenapa dia turun. Sementara hadis punya asbabul wurud, sebab kenapa dia diucapkan oleh Nabi. Nah, untuk mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud, kita perlu mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mempelajari sirah Nabi itu bukan hanya sekedar asik dengar sejarah, cerita-cerita, bukan sekedar itu, tapi dalam rangka untuk semakin kita memahami agama kita dengan utuh. Makanya dari pelajaran sirah nabawiyah kita bisa dapati pelajaran akidah di dalamnya, pelajaran fikih di dalamnya, pelajaran akhlak dan adab di dalamnya. Dan di dalam ilmu-ilmu Islam banyak terkumpul dalam sirah nabawiyah. Makanya dari semenjak dahulu ulama kita menuliskan, Pak, tentang sirah nabawiyah itu. Dibahas, dikaji, puluhan kitab, ratusan kitab terkarang tentang sirah nabawiyah ini. Sangat banyak karya-karya para ulama dari semenjak dahulu hingga zaman sekarang dituliskan. Kemudian disaring juga terkait dengan riwayat-riwayat yang sahih, mana riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah terkait dengan sirah nabawiyah itu. Ini kita membahas sosok orang yang sangat mulia, yang merupakan Nabi dan Rasul Allah yang termulia, yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas ini adalah sosok yang menjadi pimpinan seluruh manusia nanti di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah fala sakhar wala fakhar." Aku, kata Nabi, adalah pimpinan anak cucu Adam nanti pada hari kiamat, dan tak boleh berbangga, kata Nabi. Aku ini pimpinannya anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Yang hanya bisa memberikan syafaat dengan nama syafaatul uzma yang Allah berikan kepada beliau sebagai maqamun mahmud, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang paling tinggi. Hanya Nabi SAW yang bisa memintakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terkenal dalam hadis syafaat. Dalam hadis syafaat
ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, dan saat manusia dalam keadaan kesulitan, kesusahan, kepayahan, keletihan, dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, telanjang bulat, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bayangkan Pak, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sebagian ada yang mengatakan sejarak 1 jengkal saja di atas kepala kita. Bayangkan, manusia semua berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya, ada yang keringatnya sampai menutupi lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Bayangkan kejadian yang sangat mengerikan pada waktu itu. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah naungi mereka-mereka yang berhak mendapatkan naungan. Nah, di masa itu Pak, manusia menunggu dalam jangka bukan jangka sebentar, bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, bukan sebulan 2 bulan. Yang jelas kata Allah, 1 hari bagaikan 1000 tahun. 1 harinya bagaikan 1000 tahun di sana. Dan kita tidak tahu berapa hari itu. 1 hari saja, kalau 1 hari saja sudah 1000 tahun kita menunggu. Sehingga manusia apa? Akhirnya kewalahan, tidak sanggup lagi, pengen supaya disegerakan hisab. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam, minta supaya Nabi Adam mintakan syafaat kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, aku tak bisa memintakan itu. Aku memikirkan diriku. Aku pernah berbuat dosa kepada Tuhanku, memakan buah yang terlarang. Aku tak berani memintakannya. Aku hanya memikirkan diriku. Aku hanya memikirkan diriku, kata Nabi Adam. Tak sanggup Nabi Adam Pak. Nabi Adam berkata, pergilah kalian kepada Nuh. Maka berbondong-bondong manusia pergi kepada Nabi Nuh, minta dengan permintaan yang sama seperti yang mereka minta kepada Nabi Adam. Nabi Nuh pun angkat tangan, tak bisa memintakan itu. Aku tidak berhak memintakannya. Bahkan aku memikirkan apa yang nanti diputuskan oleh Tuhanku kepadaku. Nafsi, nafsi. Sekarang ini kata Nabi Nuh, aku hanya memikirkan ke diriku. Aku hanya memikirkan diriku. Nabi ini Pak, memikirkan dirinya. Nabi Nuh mengarahkan, pergilah kalian kepada Musa. Manusia pergi lagi kepada Musa. Musa berkata demikian. Pergi lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata demikian. Nabi Isa berkata, pergilah kalian kepada Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka manusia pun datang kepada Nabi Muhammad SAW, memintakan kepada itu, memintakan syafaat. Maka Nabi berkata, ana laha, ana laha. Saya memang yang berhak memintakannya, saya yang memang berhak memintakannya. Maka Nabi pun datang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa permohonan. Sampai kata Nabi SAW, Allah pun memanggilku dengan mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta kau akan diberi. Wasfa'tu syafa', beri syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka disitulah yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Itulah yang sering kita minta Pak, itulah yang sering kita mohon, itulah yang sering kita dengarkan. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah pentingnya kiranya kita membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup sosok manusia yang termulia, Rasul Allah yang paling utama, Nabi Allah yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini sebagai pendahuluan dari kami. Insyaallah taala di pertemuan-pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan ya di bulan yang mulia ini kita bisa menyelesaikan tentang pembahasan sirah nabawiyah. Yang kita harapkan dari situ, semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, memberikan kecintaannya kepada kita, dan dengan itu semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya.
mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.